Ibu Boyanya. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi Cik Eca, selamat pagi sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Ya, jadi sekarang ya Ibu Boya sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran kita di hari ini, hari Jumat ya. Untuk itu langsung saja ya sahabat cerdas kita mengikuti pembelajaran yang akan diajarkan langsung dari Ibu Boya. Iya, terima kasih Kak Eca. Sekali lagi, hello, hai sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi dalam pembelajaran kita, Huele para belajar. Iya, sahabat cerdas, tentunya kabar kita di hari ini sangat luar biasa. Semoga tetap sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan jangan lupa tado dalam rumah. Iya, sahabat cerdas teristimewa adik-adik di tingkatan sekolah menengah kejuruan kelas 10. Hari ini merupakan pembelajaran kita yang terakhir untuk kompetensi dasar 3.15 dan 4.15 ini, dengan materi pokoknya adalah matriks. Nah, untuk itu jangan ketinggalan, walaupun di rumah saja tapi tetap ada proses pembelajaran yang kita lewati bersama, sehingga nantinya ketika dalam tahap normal lagi kita ketemu di sekolah, sahabat cerdas tidak ketinggalan dalam materi pembelajaran. Iya, kita langsung saja dengan pembelajaran kita di hari ini, menyelesaikan sistem persamaan linear. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel ini dengan menggunakan matriks inverse dan determinan. Tentunya matriks inverse dan determinan ini kita telah pelajari pada minggu-minggu yang sebelumnya. Dengan demikian sangat diharapkan untuk tidak melupakan semua pembelajaran yang telah kita lewati bersama. Iya, sahabat cerdas, yang pertama kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan matriks inverse dan determinan. Langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan matriks inverse adalah: yang pertama, tuliskan sistem persamaan ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, ini nih adalah bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Persamaannya adalah AX tambah BY sama dengan C, itu persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua adalah PX tambah QY, PX tambah QY sama dengan R. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel ini kita ubah dia sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian. Kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, ini seperti ini ya. Jadi persamaan pertama tadi AX tambah BY sama dengan C, dan persamaan kedua PX tambah QY sama dengan R. Kita ubah dia menjadi yang pertama matriks dengan elemennya A, B, C, dan D kali variabelnya ada X dan Y, itu sama dengan CR. Jadi CR di sini adalah bukan Cristiano Ronaldo ya, tapi adalah bilangan konstanta. Iya, sahabat cerdas, seperti itu ya. Langkah yang pertama, kita mengubah sistem persamaan linear 2 variabel itu dalam bentuk perkalian matriks. Nah, di sini tampaknya matriks di sini ordonya 2 kali 2. Oke, nah setelah kita ubah dia dalam bentuk perkalian matriks, barulah kita selesaikan perkalian matriks tersebut. Oke,
Untuk lebih jelas kita langsung melihat contoh soal. Iya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Tentunya kita akan menentukan ini dengan perkalian matriks. Nah, yang pertama, sesuai langkah-langkah tadi, kita mengubah sistem persamaan linear dua variabel ini ke dalam bentuk perkalian matriks. Jadi persamaan yang pertama adalah 5X tambah 3Y sama dengan 4. Persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 3. Iya. Kedua persamaan ini kita sajikan dalam bentuk perkalian matriks. Koefisien variabel X dan koefisien variabel Y kita ambil untuk persamaan yang pertama, sehingga ada 5 dan 3. 5 ini merupakan koefisien variabel X pada persamaan pertama, dan 3 adalah koefisien variabel Y pada persamaan pertama. Nah, yang kedua, 3, 2. 3 ini adalah koefisien dari variabel X pada persamaan kedua, dan 2 adalah koefisien variabel Y pada persamaan yang kedua juga. Iya. Jadi kita peroleh matriks ordo 2 kali 2 dengan elemennya ada 5, 3, 3, 2 dikalikan dengan variabel X, Y itu sama dengan 4 dan 3. Iya, seperti itu. Oke, sahabat cerdas. Nah, setelah kita ubah dia dalam bentuk perkalian matriks, selanjutnya kita akan menentukan inverse. Jadi matriks ini Ibu namakan dia adalah matriks A. Dengan demikian, inverse dari matriks A, tentunya sahabat cerdas tidak lupa ya pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin. Inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinan kali adjoin matriks A. Determinan itu sendiri sama dengan A kali D kurang B kali C. Iya. Jadi inverse dari matriks di atas adalah 1 per 5 kali 2 kurang 3 kali 3. Dikalikan dengan adjoin matriksnya. Adjoin berarti A dan D bertukaran posisi, sedangkan B dan C kita tambahkan tanda negatif. Jadi adjoin dari matriks A tadi itu sama dengan 2, negatif 3, negatif 3, dan 5. Iya. Selanjutnya determinannya sama dengan 5 kali 2, 10. Kurang 3 kali 3, 9. Jadi 10 kurang 9 hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 per 1 hasilnya sama dengan 1. Jadi inverse dari matriks tadi, matriks A itu sama dengan 2, negatif 3, negatif 3, dan 5. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan inverse-nya, kita kalikan dia. Kita kalikan dia dengan cara X dan Y, karena yang kita cari adalah variabel X dan Y. Jadi X, Y sama dengan inverse dari matriks A dikali dengan matriks B. Misalkan tadi nilai konstanta itu sama dengan B, sehingga inverse dari matriks A-nya tadi 2, negatif 3, negatif 3, 5 dikali dengan 4, 3 itu sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 tambah negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Jadi tambah kurang 9 itu sama dengan
negatif 9 atau kurang 9. Itu untuk baris yang pertama. Kemudian yang kedua, negatif 3 dikali dengan 4 sama dengan negatif 12. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi kita peroleh 8 kurang 9 sama dengan negatif 1. Negatif 12 tambah 15 sama dengan 3. Dengan demikian nilai X-nya sama dengan negatif 1 dan nilainya Y-nya sama dengan 3. Jadi dari pertanyaan yang pertama, soal yang pertama tadi, menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear yang diberikan, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua ya, sahabat cerdas. Ini merupakan soal cerita ya, yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, soalnya seperti ini. Adi, Bayu, dan Chandra membeli kemeja dan kaos di toko pakaian. Adi membeli 3 kemeja dan 2 kaos dengan harga Rp280.000. Itu Adi ya. Kemudian Bayu membeli 1 kemeja dan 3 kaos dengan harga Rp210.000. Jika Chandra membeli 6 kemeja dan 5 kaos, maka tentukan besar uang yang harus Chandra bayarkan. Iya. Dari soal cerita ini, kita bawakan dia dalam bentuk matematika atau model matematika. Yang pertama, kita memisahkan harga setiap kemeja. Kita misalkan kemeja itu adalah X rupiah. Kita misalkan dia menjadi variabel X. Kemudian kaos adalah Y rupiah. Sehingga sistem persamaan linearnya adalah persamaan yang pertama 3X tambah 2Y sama dengan 280.000. Kemudian persamaan yang kedua, X tambah 3Y sama dengan Rp210.000. 3X tambah 2Y sama dengan 280 ini diperoleh dari hasil belanja dari Adi tadi. Adinya membeli 3 kemeja dan 2 kaos. Sehingga apabila kita misalkan kemejanya sama dengan X dan kaosnya sama dengan Y, maka 3X tambah 2Y sama dengan 280.000. Kemudian Bayu merupakan persamaan yang kedua, kita misalkan dia. Jadi Bayunya membeli 1 kemeja, berarti di sini cuma X dan 3 kaos menjadi 3Y. Total harganya adalah Rp210.000. Nah, kita sudah mengubah dia dalam bentuk sistem persamaan linear. Barulah kita selanjutnya menyajikan dia kembali dalam bentuk perkalian matriks. Maka diperoleh 3, 2, 1, 3 dikali dengan variabel X dan Y sama dengan 280.000 dan 210.000. Nah, sama seperti penyelesaian contoh yang pertama, kita menentukan inversnya dulu. Inversnya Ibu misalkan di sini matriksnya adalah matriks A. Ordonya 2 kali 2. Jadi inversnya sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A, sama ya. Maka diperoleh 1 per 3 kali 3 kurang 2 kali 1. Jadi 3 kali 3 9, 9 kurang 2 kali 1 2, jadi 9 kurang 2 sama dengan
7. Dengan demikian inversnya sama dengan 1/7 kali adjoint dari matriks A-nya tadi, karena A dan D sama ya, elemennya sama, nilainya 33, dan kita tambahkan negatif pada B dan C, jadi negatif 2 dan negatif 1. Jadi inversnya 1/7 kali 3 kali negatif 2 kali negatif 1 kali 3. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai X dan Y dengan cara inverse dari matriks A tadi kita kalikan dengan ini, misalkan dia matriks B ya. Oke. Jadi X, Y sama dengan 1/7 kali 3 kali negatif 2 kali negatif 1 kali 3 kali 280 kali 210. Iya. Sama dengan 1/7 kali 3 kali 280 tambah negatif 2 kali 210. Kemudian negatif 1 kali 280 tambah 3 kali 210. Ya, sama dengan 1/7 kali 840 dikurangi dengan 420. 840 kurang 420 itu sama dengan 420.000. Kemudian negatif 1 kali 280 itu sama dengan negatif 280 tambah 3 kali 210 itu sama dengan 630. Sehingga negatif 280 tambah 630 itu sama dengan 350. Jadi nilai X dan Y diperoleh dari 1/7 kali 420 kali 350. 1/7 kali 420 itu sama dengan 60, dan 1/7 kali 350 sama dengan 50.000. Iya. Dengan demikian nilai X-nya sama dengan Rp60.000 dan nilai Y-nya sama dengan Rp50.000. Jadi tadi kita misalkan nilai X-nya adalah kemeja dan nilai Y-nya sama dengan kaos, maka kemejanya sama dengan 60.000 dan kaosnya sama dengan 50.000 per buah. Ini masih per buah ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan 6 kemeja dan 5 kaos, karena si Chandra tadi berbelanjanya 5 kemeja dan 5 kaos. Sehingga 6 kali 60.000 tambah 5 kali 50.000 itu sama dengan 360.000 tambah 250.000 rupiah, sama dengan 610.000 rupiah. Jadi besar uang yang harus Chandra bayarkan adalah 610.000 rupiah. Iya, seperti itu ya sahabat cerdas. Ini merupakan penyelesaian dari contoh soal nomor 2 yang bisa saja sahabat cerdas temukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita lanjut. Tadi setelah menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan inverse dan determinan, kita lanjut bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan matriks inverse dan determinan.
Iya, kita langsung saja contoh soalnya. Langkah-langkahnya masih sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel pada matriks ordo 2x2, dan tentunya untuk persamaan linear 3 variabel ini kita menggunakan matriks ordo 3x3. Nah, langkah-langkahnya masih sama. Kita langsung menyelesaikan contoh soal. Di sini diberikan sistem persamaan linear 3 variabel dan kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan matriks inverse. Sistem persamaan linearnya, ya, persamaan yang pertama, X tambah 4Y sama dengan negatif 17. Persamaan yang kedua, 3X tambah Y kurang Z sama dengan 2. Persamaan yang ketiga, negatif 2X tambah 5Y sama dengan negatif 31. Iya. Yang pertama, dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita akan mengubah dia dalam bentuk perkalian matriks. Iya. Persamaan yang pertama, X tambah 4Y sama dengan negatif 17. Maka kita mengubah dia merupakan baris yang pertama, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4. Di sini setnya tidak ada, maka setnya bernilai 0. Persamaan yang kedua, 3X tambah Y kurang Z sama dengan 2. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan negatif 1. Persamaan yang ketiga, negatif 2X tambah 5Y sama dengan negatif 31. X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 5, dan Z-nya sama dengan 0, karena di sini Z-nya tidak ada. Oke, masih tetap ini 3 variabel sehingga dikalikan dengan X, Y, Z sama dengan negatif 17, 2, dan negatif 31. Ya. Di sini langkah penyelesaiannya sedikit panjang ya, sahabat cerdas, karena kita harus menentukan inversnya, tetapi terlebih dahulu harus menentukan determinannya lagi, kemudian minornya, kofaktornya, kemudian adjoint dari kofaktornya, baru kita menentukan inverse. Iya. Semoga sahabat cerdas tidak melupakan pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya agar tidak kesulitan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan inverse dan determinan. Iya, sahabat cerdas, kita langsung yang pertama menentukan determinan. Masih sama dengan minggu kemarin, kita menentukan determinan ini dengan metode Sarus. Metode Sarusnya adalah dengan cara kita memindahkan kolom pertama dan kolom kedua pada ruas sebelah kiri matriks yang diketahui. Iya. Dengan demikian, matriks yang kita peroleh tadi, matriks dengan ordo 3x3 dengan elemennya yang pertama 1, 4, 0, 3, 1, negatif 1, negatif 2, 5, dan 0. Iya. Karena metode Sarus meminta kita memindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke sebelahnya, sehingga diperoleh baris yang pertama elemennya ada 1, 4, 0, 1, 4. Baris yang kedua ada 3, 1, negatif 1, 3, dan 1. Baris yang ketiga ada negatif 2, 5, 0, negatif 2, dan 5. Iya, selanjutnya kita kalikan dia. Cara yang pertama adalah 1 kali 1 kali 0 tambah
4 kali negatif 1 kali negatif 2 tambah 0 kali 3 kali 5 tambah 0 kali 3 kali 5 di sini kurang negatif 2 kali 1 kali 0 kurang 5 kali negatif 1 kali 1 kurang 0 kali 3 kali 4 sehingga diperoleh 1 kali 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0. 4 kali negatif 1 kali negatif 2 hasilnya sama dengan 8. Kemudian 0 kali 3 kali 5 hasilnya sama dengan 0 kurang negatif 2 kali 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0 kurang 5 kali negatif 1 jadi negatif 5. Negatif 5 kali 1 hasilnya negatif 5. Di sini ada tanda kurang sehingga kita peroleh hasilnya positif 5 kurang 0 kali 3 kali 4 hasilnya sama dengan 0. Jadi 0 tambah 8 tambah 0 kurang 0 tambah 5 kurang 0 sama dengan 13. Itu nilai determinannya. Iya, selanjutnya kita akan menentukan minor dari matriks tadi dengan ordo 3 kali 3. Minor 11 atau M11 itu artinya kolom pertama dan baris pertama ini kita hapus. Jadi kalau kolom pertama dan baris pertama kita hapus, tersisa matriks 1 negatif 1 5 dan 0. Jadi determinan dari matriks ini sama dengan 1 kali 0 0 tambah negatif 1 kali 5 hasilnya sama dengan positif ya, karena di sini kurang negatif kurang 1 kali 5. Jadi hasilnya negatif 5 tadi dikalikan dengan kurang jadi hasilnya sama dengan 5. Jadi untuk minor 11 hasilnya sama dengan 5. Iya, berikutnya minor 12 artinya baris pertama dan kolom keduanya kita hapus. Berarti tersisa elemen 3, negatif 1, negatif 2 dan 0. Iya, determinan dari matriks ini sama dengan 3 kali 0 kurang negatif 1 kali negatif 2. Jadi di sini 0 kurang 2 hasilnya sama dengan negatif 2. Selanjutnya minor untuk baris 1 dan kolom ketiga. Baris 1 dan kolom ketiga kita hapus, tersisa matriks dengan elemen 3, 1, negatif 2 dan 5. Jadi determinan dari matriks ini sama dengan 3 kali 5 kurang 1 kali negatif 2. 3 kali 5 sama dengan 15, di sini tambah 2 hasilnya sama dengan 17. Jadi 15 tambah 2 sama dengan 17. Iya, berpindah ke baris yang kedua. Minor dari baris kedua M21 artinya baris kedua dan kolom pertama kita hapus, tersisa matriks dengan elemen 4, 0, 5 dan 0. Jadi determinan dari matriks ini sama dengan 4 kali 0 kurang 5 kali 0. Jadinya 0. Iya. M22 artinya baris kedua dan kolom kedua pada matriks tadi kita hapus, tersisa matriks dengan elemen 1, 0, negatif 2 dan 0. Jadi determinan dari matriks ini sama dengan 1 kali 0 kurang 0 kali negatif 2. Jadi hasilnya sama dengan 0. Iya, minor untuk baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga kita hapus, tersisa matriks dengan elemen 1, 4, negatif 2, 5. Jadi determinan dari matriks ini sama dengan 1 kali 5 kurang 4 kali negatif 2. 1 kali 5, 5 ditambah dengan 8. 4 kali 2 jadi 8, hasilnya sama dengan
13. Itu untuk baris yang kedua. Kita berpindah ke baris yang ketiga. Minor 31 artinya baris ketiga kolom pertama kita hapus, tersisa matriks dengan elemen 4, 0, 1, negatif 1. Jadi determinan dari matriks ini sama dengan 4 kali negatif 1 kurang 0 kali 1. Hasilnya sama dengan negatif 4. Iya, baris kedua, kolom ketiga dan baris kedua kita hapus. Maka M32 tersisa matriks dengan elemen 1, 0, 3, negatif 1, dan negatif 1. Determinannya sama dengan 1 kali negatif 1 kurang 0 kali 3. Hasilnya sama dengan negatif 1. Iya, minor untuk baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, baris ketiga kita hapus, kolom ketiga kita hapus, tersisa matriks dengan elemen 1, 4, 3, dan 1. Determinan dari matriks ini sama dengan 1 kali 1 kurang 4 kali 3. Jadi 1 kurang 12. 1 kurang 12 sama dengan negatif 11. Kemudian minor ini kita sajikan dia seperti berikut. Minor dari matriks A-nya sama dengan 5, negatif 2, 17, 0, 0, 13, negatif 4, negatif 1, dan negatif 11. Iya. Dari minor ini kita akan berpindah menentukan kofaktornya. Kofaktor sama dengan pertemuan kemarin, caranya adalah perpaduan dari minor dengan kata kunci dari kofaktor itu sendiri, yaitu mengalihkan minor dengan matriks tanda, yaitu baris pertama tandanya positif, negatif, positif, baris yang kedua negatif, positif, negatif, dan baris ketiganya positif, negatif, positif. Jadi baris yang pertama ini kita kalikan dengan positif, negatif, positif. Jadi untuk elemen 5 kali dengan positif, hasilnya tetap positif. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif, hasilnya jadi positif. 17 kali positif tetap hasilnya 17. Iya, baris yang kedua 0 dan 0 tetap ya. Kemudian 13 kita kalikan dengan negatif, jadi hasilnya jadi negatif 13. Kemudian negatif 4 kita kalikan dengan positif, hasilnya tetap negatif 4. Dan negatif 1 kita kalikan dengan negatif, hasilnya menjadi positif. Negatif 11 kita kalikan dengan positif, jadi hasilnya tetap negatif 11. Jadi kofaktor dari matriks A-nya ini sama dengan 5, 2, 17, 0, 0, negatif 13, negatif 4, 1, dan negatif 11. Iya, selanjutnya kita menentukan adjoin. Adjoin untuk matriks dengan ordo 3 kali 3 itu adalah transpose dari kofaktor. Jadi kofaktor yang telah kita temukan tinggal kita ubah dia dalam bentuk transpose. Mentranspose matriks artinya mengubah baris menjadi kolom. Dengan demikian baris pertama 5, 2, 17 akan menjadi 5, 2 menjadi kolom, yaitu kolom pertama 5, 2, dan 17. Baris yang kedua kita ubah dia menjadi kolom kedua, sehingga kolom kedua elemennya adalah 0, 0, dan negatif 13. Baris yang ketiga kita ubah dia menjadi kolom ketiga. Jadi adjoin matriks A pada kolom ketiganya sama dengan negatif 4, 1, dan negatif 11. Ya, ini adalah adjoin dari matriks A. Jadi adjoin dari matriks A itu sama dengan 5, 0, negatif 4,
2, 0, 1, 17, negatif 13, dan negatif 11. Selanjutnya baru kita menentukan inversnya. Inversnya sama dengan 1 per determinan kali dengan adjoinnya, adjoin matriks tadi. Jadi determinannya tadi kita sudah mencari, nilai dari determinan adalah 13, sehingga 1 per 13 kali 5, 0, negatif 4, 2, 0, 1, 17, negatif 13, dan negatif 11. Iya. 1 per 13 kali 5 hasilnya sama dengan 5 per 13. 1 per 13 kali 0 hasilnya tetap 0. 1 per 13 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 4 per 13. Untuk baris yang kedua, 1 per 13 kali 2 hasilnya 2 per 13. 1 per 13 kali 0 hasilnya 0. 1 per 13 kali 1 tetap 1 per 13. Untuk baris yang ketiga, 1 per 13 kali 17 sama dengan 17 per 13 kali 1 per 13 kali negatif 13 sama dengan negatif 1. 1 per 13 kali negatif 11 sama dengan negatif 11 per 13. Iya. Tadi itu merupakan inverse dari matriks A. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan variabelnya X, Y, dan Z. Itu sama dengan inverse tadi, kita kalikan dengan matriks dengan elemen negatif 17, 2, dan negatif 31. Dengan demikian, selanjutnya X, Y, Z itu sama dengan 5 per 13, 0, negatif 4 per 13, 2 per 13, 0, 1 per 13, 17 per 13, negatif 1, negatif 11 per 13, kita kalikan dengan negatif 17, 2, dan negatif 31. Iya. Di sini diperoleh 5 kali negatif 17 per 13 itu sama dengan negatif 85 per 13. Kemudian tambah 0 kali 2 hasilnya tetap 0, tambah negatif 4 per 13 kita kalikan dengan negatif 31. Hasilnya sama dengan positif ya, karena di sini negatif kali negatif. Jadi sama dengan 124 per 13. Iya. Langkah selanjutnya adalah pada kolom yang berikut. Lima kali negatif 17 tadi hasilnya sama dengan negatif 85 per 13, kemudian 0 dan negatif 4 per 13 kali negatif 31 tadi hasilnya sama dengan 124 per 13. Selanjutnya 2 per 13 kita kalikan dengan negatif 17, hasilnya sama dengan negatif 34 per 13. Di sini 0 kali 2 hasilnya tetap 0. 1 per 13 kita kalikan dengan negatif 31, hasilnya tetap negatif 31 per 13. Oke, selanjutnya 17 per 13 kita kalikan dengan negatif 17, hasilnya sama dengan negatif 289 per 13 kurang negatif 1 kali 2 hasilnya sama dengan negatif 2,
Di sini negatif 11 per 13 kali negatif 31 hasilnya jadi positif ya, karena negatif kali negatif. 11 kali 31 hasilnya sama dengan 341 per 13. Iya. Di sini negatif 85 per 13 tambah 0 tambah 124 per 13 itu hasilnya sama dengan 39 per 13. Kemudian negatif 34 per 13 tambah 0 kurang 31 per 13 hasilnya sama dengan negatif 65 per 13. Kemudian negatif 289 kurang 13 kurang 2 tambah 341 per 13 hasilnya sama dengan 26 per 13. Jadi 39 per 13 hasilnya sama dengan 3. Negatif 65 per 13 hasilnya sama dengan negatif 5. 26 per 13 hasilnya sama dengan 2. Iya. Jadi diperoleh matriks dengan ordonya ini 3 kali 1 ya. Di sini barisnya ada 3, kolomnya cuma 1. Jadi elemennya ada 3, negatif 5 dan 2. Sehingga kita bisa langsung melihat di sini X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 5 dan Z-nya sama dengan 2. Jadi apabila kita tuliskan dia dalam bentuk atau model matematika akan seperti ini. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linearnya adalah X, Y, dan Z dengan syarat X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 5, dan Z-nya sama dengan 2. Iya. Demikian penyelesaian untuk contoh soal nomor 2, contoh soal pada sistem persamaan linear 3 variabel yang kita selesaikan dengan menggunakan matriks invers dan determinan. Oke sahabat cerdas, mungkin untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini agak panjang, tapi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks invers dan determinan. Oke, karena ini merupakan materi terakhir untuk pembelajaran kita mengenai matriks, maka di sini ada beberapa contoh soal yang bisa sahabat cerdas melatih diri lebih mantap lagi dalam menggunakan matriks untuk menyelesaikan soal matematika. Bahkan juga tadi sempat ada contoh soal yang bisa sahabat cerdas temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keunikan matematika, walaupun sulit tapi ada di sekitar kita yang bisa kita temui sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh soal latihan yang akan Ibu sampaikan. Kurang lebih ada 6 contoh soal, jadi sahabat cerdas bisa berlatih. Untuk soal nomor 1, diketahui matriks A sama dengan negatif 4, 2x kurang 2, negatif 2x tambah 11 Z, dan 6 itu merupakan elemen dari matriks A. Kemudian ada matriks B dengan elemennya ada negatif 2, negatif 5, 26, dan X kurang Y.
Jika matriks A sama dengan 2 kali matriks B, maka tentukan nilai dari X kurang 2Y tambah Z. Iya, contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A dengan elemennya ada negatif 8, 1, 4, negatif 2, 4, dan 6. Ada matriks B sama dengan 3, negatif 5, 6, 3, 2, dan 1. Kemudian matriks C sama dengan 9, 7, negatif 9, 3, 4, dan negatif 5. Tentukan matriks A tambah B kurang 3 kali matriks C. Itu untuk soal nomor 2. Dan berikut soal nomor 3. Diketahui matriks A dengan elemennya 2, 1, 0, 3, dan matriks B dengan elemennya ada 0, 1, negatif 3, negatif 1, 2, dan 4. Tentukan perkalian matriks A kali B. Itu untuk soal nomor 3. Dan selanjutnya soal nomor 4. Tentukan determinan dari matriks K dengan elemennya. Yang pertama, baris pertama negatif 1, 3, 0, 5, 2, negatif 3, 1, 0, dan 4. Itu tentukan determinannya. Soal nomor 5, tentukan inverse dari matriks berikut. Yang pertama, matriks P dengan elemennya 1, 3, negatif 4, dan 2. Matriks yang kedua, matriks Q dengan elemennya 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, 4, 4, negatif 2, dan 0. Jadi tentukan inverse dari dua buah matriks tersebut. Matriks yang pertama ordonya 2 kali 2, matriks yang kedua ordonya 3 kali 3. Iya, soal yang keenam. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear dengan persamaan pertama X kurang 3Y kurang Z sama dengan negatif 17. Persamaan yang kedua 2X kurang Y sama dengan negatif 10. Dan persamaan yang ketiga negatif 4X tambah 3X, negatif 4X tambah 3Z sama dengan 10. Itu adalah 6 soal yang bisa sahabat cerdas berlatih di rumah untuk lebih lincah lagi dalam menyelesaikan masalah matriks. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga hari-hari sahabat cerdas tetap menyenangkan walaupun matematika itu sulit, tetapi banyak cara, banyak metode yang kita gunakan untuk dapat menyelesaikannya. Oke sahabat cerdas, nah itu ya bagaimana Ibu Keti sudah boleh Ibu Boya, aduh maaf ya, kemarin karena kita sudah dengan Ibu Keti di hari Rabu ya, jadi keingat terus sama Ibu Keti. Jadi pembelajaran kita dengan Ibu Boya sudah selesai ya sahabat cerdas. Kita sudah boleh diajarkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, itu ada 7 soal yang sudah 6 soal yang sudah disiapkan Ibu Boya bagi sahabat cerdas semuanya untuk berlatih lagi. Jadi yang tadi sudah boleh menyimak pembelajarannya, ada 6 soal yang sudah disiapkan ya Ibu Boya untuk sahabat cerdas semuanya menyelesaikan soal tersebut. Jadi bagi sahabat cerdas yang tadi tidak sempat untuk mencatat soal-soal yang diberikan tadi, sahabat cerdas bisa langsung kunjungi
channel YouTube BTKI Maluku. Bisa langsung dilihat untuk video pembelajarannya Ibu Boya, yaitu untuk pembelajaran matematika kelas 10 tentang menyelesaikan sistem persamaan linier. Oke sahabat cerdas, kita akan lanjut lagi ya dengan pembelajaran kita di saat ini bersama dengan guru yang kedua, Ibu Epin, yang sudah siap pastinya untuk memberi